Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sony Horizon. Senang rasanya bertemu lagi dengan kamu dalam memahami materi tentang vektor ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu seperti biasa silahkan salin dan copy link yang tersedia pada deskripsi video ini, atau kamu bisa melihatnya pada link yang tertera di bawah ini untuk mengunduh LKPD3 yang nantinya akan kita gunakan dalam memahami atau belajar online ini. Dan persiapkanlah alat tulis dan juga berdoalah sebelum belajar agar pembelajaran nantinya dapat dengan mudah dimengerti. Baik, pada video sebelumnya kamu telah memahami materi tentang kesamaan dua buah vektor, operasi pengurangan dan operasi penjumlahan dua buah vektor. Nah, pada video kali ini merupakan video lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu operasi pada vektor, yaitu mengenai operasi perkalian vektor dengan skalar. Nah, dan juga pada materi ini nantinya kita juga akan mempelajari tentang vektor yang segaris, yang merupakan subbagian dari materi operasi perkalian vektor dengan skalar ini. Nah, mengenai operasi vektor dengan skalar, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan operasi aljabar yang pernah kamu pelajari sebelumnya. Bedanya adalah pada operasi aljabar kita mengalihkan bilangan dengan bilangan. Sedangkan operasi vektor dengan skalar kita akan mengalihkan bilangan dengan sebuah vektor. Nah, sampai di sini beda kan operasi aljabar dengan operasi perkalian vektor dengan skalar. Nah, pada kehidupan sehari-hari, kamu pernah melihat anak panah bukan? Atau dalam film-film, kamu pernah melihat ribuan anak panah yang melayang di udara yang diluncurkan oleh pemanah untuk memusnahkan musuhnya. Nah, mungkin kamu bisa menghitung satu demi satu anak panah yang melayang, anak panah yang meluncur di udara, dan kamu hitung jumlahnya. Nah, ketika kamu menghitung jumlahnya, menghitung jumlah anak panah itu, secara tidak langsung kamu telah mempraktekkan ilmu tentang perkalian vektor dengan skalar. Mengapa demikian? Kamu telah menghitung jumlah anak panah, atau dalam analoginya anak panah itu kita sebut sebagai vektor, ya. Kamu menghitungnya dan menjumlahkannya sebanyak perhitungan yang kamu lakukan. Nah, di sini kamu telah mempraktekkan ilmu tentang perkalian vektor dengan skalar. Agar kamu lebih memahami tentang perkalian vektor dengan skalar ini, nah perhatikanlah gambar berikut. Nah, gambar di samping merupakan vektor-vektor. Gambar pertama ada vektor A, gambar kedua ada vektor 3A, dan gambar ketiga ada vektor negatif 2A. Nah, apa yang dapat kamu lihat dan apa yang dapat membedakan antara vektor 1 dengan 2 dan vektor 1 dengan 3? Nah, kamu bisa melihat perbedaan antara ketiga buah vektor ini. Nah, vektor 2 dapat kita bentuk dari penjumlahan sebanyak 3 kali vektor A. Makanya disebut sebagai vektor 3A. Dan vektor 3 dapat dibentuk dari penjumlahan sebanyak 2 kali vektor A, namun arahnya berbeda. Oleh karena itu disebut sebagai vektor negatif 2A. Ingat ya, arahnya berbeda, makanya diberi tanda negatif. Nah, vektor 2 ini, ya, vektor 2 yang kita sebut sebagai vektor 3A ini dapat kita sebut sebagai perkalian vektor dengan skalar. Skalarnya adalah 3. Dan vektor negatif 2A ini dapat kita sebut sebagai perkalian vektor dengan skalar yang skalarnya adalah negatif 2. Nah, sampai di sini bisa ya memahami operasi perkalian vektor dengan skalar. Oh ya, sampai lupa. Nah, inilah bentuk umum dari operasi perkalian vektor dengan skalar. Nah, seperti gambar di samping ini. Dan jika kita diberikan vektor A, misalkan A1, A2, maka K kali vektor A itu adalah K dikali A1, K dikali A2. Jadi, skalarnya dikalikan ke dalam operasi ke dalam vektornya. Nah, begitu. Jadi sampai di sini paham ya? Oke, untuk menambah pemahaman kamu mengenai materi kita ini, silakan lihat contoh soal yang diberikan di samping ini. Diberikan vektor A yaitu 3, negatif 2. Nah, yang ditanya adalah
vektor negatif 3A. Nah, jadi kita langsung saja kalikan negatif 3 ke vektor itu sendiri. Nah, negatif 3 dikali 3 negatif 9, dan negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya positif 6. Jadi vektor negatif 3A adalah negatif 9 dan 6. Negatif 9, 6. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu submateri pada bagian ini, yaitu vektor yang terbentuk dari titik-titik yang segaris. Nah, sebelumnya, apakah kamu pernah melihat benda ini? Ya, benda ini kita namakan yaitu trafikon. Nah, biasanya dapat kita lihat di jalan-jalan untuk membatasi jalan. Ya, biasanya trafikon ini disusun sejajar, dan biasanya juga ada yang menghubungkan antara satu trafikon dengan trafikon yang lain itu dengan tongkat ataupun tali, seperti gambar di samping ini. Nah, bisa kita lihat trafikon ini adalah trafikon yang disusun sejajar, dan kita analogikan antara satu trafikon dengan trafikon yang lain dapat kita analogikan sebagai vektor. Nah, vektor-vektor inilah yang kita katakan sebagai vektor-vektor yang sejajar yang dibentuk dari titik-titik yang segaris. Nah, sampai di sini bisa ya kita memahami materi tentang vektor-vektor yang segaris. Nah, supaya kamu lebih memahaminya dalam materi kita ini, silakan kamu lihat ilustrasi trafikon ini dengan sebuah garis. Nah, ada titik A, B, dan C, 3 buah titik yang segaris. Nah, di sini kita dapat membentuk vektor-vektor juga, vektor-vektor yang sejajar atau segaris, yaitu vektor AB dan vektor AC misalnya, atau vektor AB dengan vektor BC misalnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan atau membuat sebuah hubungan antara vektor AB, vektor AC, vektor BC, dan vektor AB ini? Nah, coba kamu lihat gambar di samping ini. Nah, vektor AB panjangnya 1 satuan, ya, dan vektor BC panjangnya 2 satuan. Dan kamu pasti tahu vektor AC panjangnya 3 satuan. Nah, di sini panjang yang paling kecil yaitu AB, 1 satuan. Nah, bagaimana hubungan antara vektor AB dengan vektor AC? Nah, di sini vektor AC ya yang panjangnya 3 satuan dapat dibentuk dari penjumlahan sebanyak 3 kali vektor AB. Nah, bisa ya. Atau di sini dapat kita simpulkan bahwa vektor AC itu sama dengan 3 kali vektor AB. Nah, begitu juga dengan vektor-vektor yang lainnya. Ada hubungan seperti itu dalam vektor-vektor yang segaris ini. Nah, hubungan-hubungan inilah yang dapat kita sebut sebagai vektor-vektor yang segaris. Nah, dan secara umum vektor-vektor yang segaris itu dapat kita buat dalam bentuk umum seperti berikut. AB sama dengan K kali AC, atau sebaliknya AC sama dengan K kali AB. Atau dalam vektor lain, AB sama dengan K kali vektor BC, atau BC sama dengan K kali vektor AB. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan antara satu vektor dengan vektor yang lainnya. Dan hubungan-hubungan seperti inilah yang dapat kita dapat membuktikan apakah vektor-vektor yang ditanya nanti adalah vektor-vektor yang segaris atau tidak. Nah, sampai di sini paham ya mengenai vektor-vektor yang segaris. Jadi kita hanya tinggal menggunakan atau mencocokkan vektor itu ke dalam bentuk umum seperti ini, AB sama dengan K kali AC atau yang lainnya. Dan kita bisa membuktikan apakah vektor itu segaris atau tidak. Nah, untuk pemahaman kamu lebih matang lagi, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Beberapa trafikon disusun untuk membatasi area. Trafikon P berada pada posisi vektor P ya, dilambangkan dengan vektor P itu vektor 3B ditambah 5C dikurang 2A. Dan juga trafikon Q berada pada posisi vektor Q sama dengan vektor A ditambah 2B ditambah 3C. Serta trafikon R pada posisi vektor R sama dengan 7A dikurang C. Apakah ketiga trafikon itu segaris? Nah, di sini kita disuruh membuktikan. Nah, kalau kita disuruh membuktikan berarti kita ingat bahwa konsep vektor yang segaris itu adalah tadi misalkan ada AB sama dengan K AC misalnya. Jadi
AB sama dengan KAC atau AB sama dengan K KC. Jadi hal-hal seperti ini harus kita ingat. Nah, jika karena di sini adalah yang diketahui adalah bentuk P, Q, dan R, ya, P, Q, dan R bisa kita bentuk dari vektor PQ dengan vektor PR, ya, atau vektor PQ dengan vektor QR. Nah, di sini coba kita lihat antara membuktikan apakah antara vektor PQ dan vektor PR, ya, dan vektor PR. Kita akan membuktikan apakah vektor PQ dan vektor PR membentuk seperti ini atau tidak, ya. Ayo kita lihat. Sekarang kita lihat vektor PQ. Vektor PQ itu kita cari vektor Q dikurang vektor P. Nah, vektor Q adalah vektor A ditambah 2 vektor B ditambah vektor 3C dikurang vektor P, ya, 3B ditambah 5C dikurang 2A. Nah, sehingga dapat kita lakukan, ya, sama elemen-elemen yang sama, kita dapatkan vektor PQ itu 3A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C. Nah, dapat ya vektor PQ. Nah, sekarang kita temukan vektor PR. Itu vektor PR adalah vektor R dikurang vektor P. Nah, vektor R berapa? 7. A dikurang C dikurang vektor P tadi 3B ditambah 5C dikurang 2A. Nah, kita lakukan penjumlahan yang sama pada elemen-elemen yang sama sehingga kita dapatkan yaitu 7A dikurang 2A itu 9 vektor A. B, ya, karena tidak ada, langsung saja kita keluarkan negatif 3B. Lalu C adalah negatif C dikurang positif 5C, yaitu negatif 6. Oke. Atau ini kita bisa sederhanakan, ya. Kita keluarkan 3 sama saja, ya. 3 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C. Nah, jadi berdapatkah kita melihat hubungannya? Nah, karena di sini ada 3 kali 3 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C, sedangkan kita ketahui bahwa 3A kurang 2B kurang 2C ini adalah vektor PQ, sehingga dapat kita temukan bahwa vektor PR itu sama dengan 3 kali vektor PQ. Nah, bisa, ya, kita temukan hubungan seperti ini sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketiga trafikon ini, trafikon P, Q, dan R adalah trafikon yang disusun segaris. Setelah kamu memahami materi tentang operasi perkalian vektor dengan skalar dan juga kamu telah memahami tentang vektor-vektor yang segaris dan cara membuktikan apakah vektor itu segaris atau tidak, dan sekarang silahkan kamu berlatih dengan soal yang telah disediakan pada LKPD 3 yang telah kamu unduh sebelumnya. Dan misalkan kamu belum paham dan lupa akan materi, silahkan diputar ulang video ini agar materi yang telah dijelaskan dapat diingat kembali. Oke, selamat belajar dan salam satu hati.